Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada kisah yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad ya, bahwasanya suatu kali kami para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Sayadkhulu min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Akan masuk dari gang ini ke dalam masjid kita seorang laki-laki penghuni surga. Kami pun menanti siapa orang itu. Dan ternyata masuklah seorang laki-laki Ansor yang janggutnya basah karena air wudhunya. Dia mengucapkan salam, kemudian dia sholat sunnah. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya Nabi SAW juga bersabda seperti itu ya, ketika kami sedang duduk dengan beliau. Akan masuk dari gang ini laki-laki penghuni surga. Kami nanti, ternyata yang masuk laki-laki yang kemarin. Sampai 3 kali. Sehingga akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu berinisiatif untuk mengikuti sahabat Ansor ini ya, yang dikatakan Nabi penghuni surga, calon penghuni surga 3 kali. Setelah tahu rumahnya, dia pun lalu keesokan harinya ke rumah orang ini bertamu, kemudian mengutarakan maksudnya untuk diperbolehkan menginap di rumah Ansor ini. Dengan mengatakan, saya sedang ribut dengan orang tua saya malas nginep di rumah. Ya. Perkenankanlah saya untuk menginap di rumah Anda. Sahabat Ansor ini pun mempersilakan Abdullah bin Amr ini ya menginap di rumahnya, dan menginaplah Abdullah bin Amr di rumah orang ini selama 3 hari ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab ya, mereka itu menjamu tamunya, dipersilakan menginap 3 hari. Tamu itu kalau sudah lebih dari 3 hari dia kayak ikan katanya, busuk ya, baunya. Di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr pun akhirnya berpamitan dengan sahabat Ansor ini sambil berkata, "Wahai sahabatku, aku mohon maaf pada Anda. Aku menginap di rumah Anda ini bukan karena aku ribut dengan bapakku. Ya. Aku hanya penasaran, ya, kok Nabi itu pernah mengatakan kepada kami para sahabat itu di majelis beliau bahwa Anda ini penghuni surga, calon penghuni surga sampai 3 kali. Sehingga aku berinisiatif untuk menginap di rumah Anda, dan aku pantau amalan Anda itu selama 3 hari ini. Ya. Apa amalan Anda kira-kira?" Ya. Laki-laki Ansor ini pun tertunduk, ya, malu dia. Dia katakan, "Saya seperti yang Anda lihat lah. Saya bukan sahabat Nabi yang dekat dengan beliau ya. Anda melihat sendiri kan 3 hari ini apa yang saya lakukan." Abdullah bin Amr pun ya memang juga merasa orang Ansor ini tidak memiliki amalan yang terlalu istimewa gitu. Kalau malam dia bukan seperti sahabat lain yang menegakkan sholat malamnya sepanjang malam atau setengah malam ya. Bukan orang yang banyak membaca Quran ya. Bukan orang yang punya amalan-amalan istimewa lah. Ya. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan, "Ya, tapi mungkin Anda punya amalan khusus yang saya atau sahabat lain-lain tuh kami tidak memilikinya ya. Beritahukanlah saya," gitu loh. Sahabat Ansar ini pun akhirnya berpikir dan mengatakan, "Mungkin ini wahai saudaraku. Saya itu kalau mau tidur saya berkata kepada Allah bahwa saya tidak akan mendengki dengan sesama kaum muslimin.
Saya akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka, ya, walaupun mereka nggak meminta maaf kepada saya. Dan saya menganggap apa yang Allah berikan kepada saya hari ini adalah yang terbaik. Aku berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik, bahwa yang Allah berikan kepadaku adalah yang terbaik. Abdullah bin Amr pun mengatakan, Masya Allah, mungkin inilah amalan Anda, yaitu yang menyampaikan adalah Anda ke dalam surga. Yang belum tentu kami ini, para sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, bisa melakukan seperti yang Anda lakukan. Ikhwanu fillah sadaqakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bagaimana besarnya pengaruh kebersihan hati dari seorang hamba. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengomentari hadis ini dengan mengatakan, "Niqa'ul qalbi syartun min syuruti dukhulil jannah." Ternyata kebersihan hati itu adalah salah satu syarat untuk bisa masuk surga. Ya, syarat untuk masuk surga itu adalah ternyata adalah kebersihan hati. Gak cukup dengan sholat, gak cukup dengan baca Quran, gak cukup dengan sedekah, tidak cukup dengan berdakwah dan lain-lain. Harus ada kebersihan hati dari seorang hamba itu. Maka Allah juga menegaskan di surah Asy-Syu'ara ayat 89-90, Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Hari itu di akhirat tidak bermanfaat harta-harta dan anak-anak, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, ya. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan, ya, di antaranya ada yang menafsirkan adalah selamat dari syirik, bersih dari syirik. Tapi tidak sedikit yang mengatakan selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, ya. Bahwasanya kita faham bahwa di antara misi dakwah Rasul itu kan adalah untuk membersihkan hati manusia. Ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di surah Al-Jumu'ah. Dialah Allah yang telah mengutus para rasul kepada Rasul Muhammad SAW kepada kaum yang ummi. Ya. Untuk apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, kemudian membersihkan jiwa mereka. Ini ilmu tazkiyatun nafas, ilmu pensucian jiwa ini adalah ilmu yang, mohon maaf, sepertinya ini kosong dari majelis-majelis kita. Jarang dibahas ustaz-ustaz kita. Majelis kita sangat sering membahas masalah-masalah akidah. Itu baik. Majelis kita sangat intens membahas masalah-masalah fikih. Tapi sayang kalau permasalahan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa ini tidak tersentuh, ya, saya khawatir tumbuhlah di kalangan kita orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang bebal, orang-orang yang merasa paling benar sendiri, ya, seakan-akan semua orang itu salah, yang benar hanya dia. Tanpa sadar akhirnya hatinya terkotori dengan berbagai macam penyakit-penyakit, ya. Dia menjadi orang yang sombong, lebih baik, merasa lebih baik daripada orang-orang lain. Dia merasa paling pintar, ya, dan sebagainya. Dan ini adalah akan mencelakakan, ya, diri kita sendiri. Seharusnya seorang penuntut ilmu itu, ya, tidak melalaikan perkara-perkara tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.